Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Kita masih berada di tanaman melon ya teman-teman. Kita mau membandingkan melon yang menggunakan pupuk kompos dengan melon yang menggunakan pupuk kimia NPK 16-16-16. Bagaimana pertumbuhan keduanya teman-teman ya. Ini teman-teman melon yang menggunakan pupuk kompos dari jerami. Umurnya lebih kurang 1 bulan teman-teman ya. Selain menggunakan pupuk kompos dari jerami, tanaman melon ini juga menggunakan asam umat, kemudian pupuk organik cair ditambah dengan pestisida nabati teman-teman ya. Kita akan membandingkan pertumbuhan tanaman melon ini yang sama-sama berumur lebih kurang 1 bulan. Lumayan juga tingginya tanaman melon ini teman-teman. Tempat pembuatan komposnya teman-teman, kondisinya becek, hampir setiap hari diguyur hujan. Ini ya teman-teman, ini dari jerami nih teman-teman. 1 bulan dia langsung jadi. Cuman ini kan kondisinya basah. Memang di kandungan pupuk kompos itu unsur haranya itu kecil teman-teman. Tapi dalam pupuk kompos itu mengandung beberapa jenis mikroorganisme. Ada yang mikroorganisme tersebut dapat mensintesis nitrogen di udara teman-teman ya. Kemudian ada mikroorganisme tersebut dapat memecah fosfor dalam tanah teman-teman.
Jadi salah satu fungsi pupuk organik tersebut teman-teman ya, dia berfungsi untuk meningkatkan kapasitas tukar kation dalam tanah teman-teman ya, sehingga unsur hara yang terjerembab di tanah dapat dipecahkan kemudian disuplai kepada tanaman tersebut. Itu peran utama daripada pupuk organik. Walaupun di pupuk organik tersebut kandungan unsur haranya kecil, terutama unsur makro, nitrogen, kalium, dan fosfor. Itu kandungannya sangat kecil teman-teman ya. Ini tanaman melon yang menggunakan pupuk kimia NPK 16-16-16 teman-teman ya. Dengan umur yang sama juga, itu lebih kurang 1 bulan. Kemudian tanaman melon ini juga diberikan pupuk organik cair. Cuman pemberiannya tidak bersamaan dengan pupuk NPK 16-16-16. Ada selang waktu. Mengapa ada selang waktu pemberiannya? Agar organisme yang ada di pupuk organik cair tersebut dalam kondisi yang prima. Kalau dicampur, bisa jadi kemampuan mikroorganisme yang ada di pupuk organik cair tersebut ini kurang prima. Ini tanaman melon yang menggunakan pupuk kimia, namun pemilikannya berbeda teman-teman. Ini sama sekali tidak menggunakan pupuk organik, walaupun umurnya tidak jauh, hanya perbedaan 1 hari teman-teman. Pekerja lagi memberi pupuk Konska ditambah dengan Jelta.
Jadi teman-teman ya, pertumbuhan tanaman melon yang menggunakan pupuk kompos dari jerami, pertumbuhannya itu tidak kalah teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencoba di lahannya masing-masing, baik itu tanaman hortikultura maupun tanaman pangan. Cobalah dimulai untuk pemberian bahan organik ke tanamannya, sehingga lambat laun nanti tanaman tersebut bisa menggunakan pupuk kompos secara maksimal dengan tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Jadi teman-teman jangan ragu menggunakan bahan organik, karena dengan menggunakan bahan organik atau berbudidaya secara organik, produk yang kita hasilkan itu produk yang sehat teman-teman, dengan kandungan residu kimianya lebih sedikit dibandingkan tanaman yang menggunakan pupuk kimia ataupun menggunakan pestisida kimia teman-teman. Apalagi tanaman seperti melon ini yang buahnya itu banyak mengandung air. Jadi sekali lagi teman-teman harus mencoba, karena dari melihat pertumbuhan tanaman melon yang menggunakan pupuk kompos dari jerami dan menggunakan bahan-bahan organik lainnya sebagai pestisida, itu pertumbuhannya tidak kalah. Mulai budidaya secara organik teman-teman ya, itu harus bertahap, terutama tanaman pangan. Sebenarnya tidak bisa langsung kita menggunakan bahan organik secara 100%, karena kita juga memikirkan hasil. Karena ketika kita memberikan bahan organik 100%, kemungkinan besar hasil yang didapat atau produktivitas itu pastilah rendah teman-teman. Jadi harus bertahap. Misalnya pada musim ini kita menggunakan pupuk kimia secara 100%, kemudian ditambah dengan pupuk kompos. Kemudian musim berikutnya kita mulai kurangi pupuk kimianya sekitar 70%. Selanjutnya musim yang berikutnya makin kita kurangi. Lambat laun pasti nanti penggunaan pupuk kimianya itu semakin berkurang dan tanpa penggunaan pupuk kimia lagi, sehingga tanaman kita menghasilkan produk yang sehat. Juga biaya yang kita butuhkan pastilah semakin berkurang, apalagi bahan-bahan organik yang akan kita berikan di tanaman tersebut, kita bisa membuatnya sendiri, itu makin irit dari segi biayanya teman-teman. Sekali lagi saya katakan, saya ajak teman-teman, mulailah menggunakan bahan organik, baik sebagai pupuk maupun sebagai pestisida. Bahan-bahan organik yang kita dapat itu pasti ada di sekitar kita teman-teman. Misalnya kita ada di daerah persawahan, setelah panen pastilah menghasilkan jerami yang harus kita manfaatkan menjadikan pupuk teman-teman, dan tidak harus kita bakar. Cara pembuatannya juga tidak sulit, dan juga waktu yang kita butuhkan untuk menghasilkan pupuk kompos dari jerami ini juga tidak lama teman-teman. 1 bulan itu dapat dikatakan udah jadi teman-teman, jadi kompos.
Demikian video kita kali ini, mudah-mudahan video ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, terutama teman-teman petani, untuk mulai berbudidaya secara organik. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, kami mohon untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Desa.